Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita semua tentu tidak mungkin bertemu, tapi melalui silaturahmi inilah, maka kita pada hari ini bisa bersalam-salaman, bisa saling memaafkan, karena ini adalah ajang yang selalu kita buat dan dirangkaikan dengan bersejuk daripada jemaah haji. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya melihat maju di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin kalian yang berbahagia, ada beberapa harapan kami melalui Pak Bupati tempat tinggal baik. Kemudian di samping itu satu lagi adalah bagaimana Aceh Barat dikenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah, yang luar biasa. Maka oleh karena itu, bagaimana sumber daya alam yang ada itu bisa mensejahterakan masyarakat, bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini yang jadi harapan kami. Tapi masalah lain, dia ada Profesor Nazarudin juga yang membuat, ada beberapa teman-teman yang membuat ini. Nanti tulisan ini akan disampaikan juga. Tapi ini sebagai laporan Pak Kepala Bapeda secara lisan mungkin itu disampaikan kepada ini sudah disampaikan pada saat acara buka puasa bersama, sudah kita sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami mendukung sepenuhnya, siap mendukung Kabar dan semua warga Banda Aceh atau warga Aceh Barat yang ada di Banda Aceh sudah mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, siap mendukung, siap mensupport kepada Aceh Barat untuk lebih maju di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah bersetuju jemaah haji. Kami keluarga besar di Kabar menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu yang menjalankan ibadah haji yang mungkin akan berangkat berbeda-beda. Kami berdoa semoga perjalanan haji dapat berjalan dengan lancar sejak dari keberangkatan dan bisa melaksanakan seluruh kewajiban rukun dan lainnya dalam menjalankan ibadah haji, dan kita harapkan semuanya kembali selesai semuanya menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam acara ini banyak kekurangan. Mohon maaf, dan sekali lagi ucapan terima kasih banyak. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tak akan bisa kami laksanakan, tak akan bisa kita laksanakan acara ini. Tapi karena dukungan yang saya melihat, walaupun berapapun, ya bagi kami sangat bersyukur. Dan target yang kami inginkan, anggaran untuk acara ini mencapai 50 juta. Mungkin kalau kurang hanya 2 juta, ya mungkin 48 juta. Terima kasih kekurangan dulu semua. Ini semua dalam kebersamaan. Kalau kita ada rasa kebersamaan, apapun kita bisa berbuat. Ya, lainlah dulu pada waktu wali kota apa ya. Di waktu seperti sekarang ini wali kotanya sedang off ya. Jadi harus dibantu oleh semua dari TT. Rata-rata dari TT ini lebih banget dari TT banyak tapi sukses ya. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan kita
insya Allah kita selesai setengah jam dari ceramah. Sebelum jam 12 kita sudah selesai, dari jam 12 sudah selesai semua. Hari ini juga cukup banyak undangan. Bapak Ibu kami tahu akan menghadiri undangan lagi, maka kita cepat sehingga acara ini bisa selesai sebelum jam 12. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka saya baca penutur karena dari ibu dan penutur beliau dalam pernikahan sudah bulan yang lalu 2020 pergi ke Lampung lewat Samajiga, dari Tujuwela buka Wakatan yang ke Tujuwela pengurus di kamar siap bekerja untuk bangun Aceh Barat yang berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Olahragawan memang begini. Tadi pagi saya jam 7 sampai jam 8:30 sudah main tenis di ada perpisahan kepala tanah. Kalau kita orang dulu saya sudah kalah orang itu, maka saya korbannya sekarang keluarganya tidak apa-apa dibagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kemudian yang ada keluarga anggota DPR dari Dapil 10 kemudian yang hormati Bapak Ibu SK, Profesor Bawah, kemudian seluruh dan kapasitas sekaligus diri juga untuk menghadiri dan memberi sambutan beliau pada acara kabar hari ini dan seluruh keluarga dan saya bahagia. Kemudian yang kami hormati para senior sesepuh kami, pendahulu kami hadir di antara kita. Kemudian Bapak Bupati menyampaikan beberapa hal. Insyaallah akan kami sampaikan sebagai pelaksanaan undang-undang dengan baik. Terlebih apa yang telah beliau ceritakan yang disampaikan di dalam beberapa kesempatan ingin meningkatkan kesejahteraan di barat berubah wajah Jawa. Oleh karenanya Bapak Bupati sudah beberapa waktu yang lalu berangkat ke Jakarta dan melakukan resolusi terhadap kondisi sekarang yang ada beberapa kondisi terkait pembangunan di Jakarta yang mungkin sangat relevan disampaikan di sini. Terlebih di sini banyak asal dari unsur ini yang berbeda. Yang pertama sekali kondisi pertanian kita 50%, 60%, 50% sampai 60% memiliki tanah berjaya bertani. Inilah beberapa persoalan pembangunan yang cukup vital kami kira untuk mendapat perhatian dan dukungan kita bersama, bagaimana kita bersinergi untuk bisa menuntaskan berbagai macam persoalan pembangunan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu lagi amanah yang beliau minta tolong disampaikan pada forum ini, yang kami yakin semuanya sudah mengikuti dengan pemerintah pusat pun tidak memiliki kewenangan, apalagi pemerintah daerah. Tapi yang disuruh cek secara mendetail adalah laporan implementasinya sulit melangkah. Anak dan itu nyoket kuhana. Ya. Contoh ada program-program yang baik seperti One Village One Product. Coba dicek di beberapa desa yang sudah ada One Village One Product itu. Kira-kira misalkan 30%, 70% lagi gagal faktor.
Itulah yang beliau inginkan. Kalau memang sulit mencapai 100% keberhasilan, maka gantung aja untuk kegiatan yang lain. Itu lebih kurang. Jadi ini minta beliau sampaikan kepada seluruh warga Ikaba yang ada di Banda Aceh, bahwa yang disasar bukan uang perusahaan, tapi melihat output, outcome, realisasi CSR di lapangan. Kalau Bapak Ibu ikuti pemberitaan di media, yang mana di dalam satu segmennya menyinggung Bapeda, perlu kami jelaskan juga di sini bahwa baik Bapeda Aceh Barat maupun Bapeda Aceh, kami tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi. Pengawasan pembinaan tidak mungkin kami lakukan secara mendetail. Begitu. Karena apa? Karena banyak tugas yang lain dan kita tidak dilatih. Bapeda itu dilatih untuk melakukan perencanaan pembangunan, tapi tidak dilatih untuk melakukan pemeriksaan dan seterusnya, atau audit, garis miring pengawasan, garis miring pembinaan, garis miring pemeriksaan, yang semacam itu tidak bisa. Oleh karenanya itu dilakukan oleh teman-teman dari inspektorat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi anggaran yang ada. Ada sebuah gagasan nanti di di Lurbo, di sekitar Ring 1 PT MIPA akan dijadikan kampung petelur melalui dana CSR. Dilakukan di Ring 1. Kita tidak memaksa keluar dari itu, tapi beliau menginginkan ada produk yang berhasil, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, itulah yang menjadi cita-cita concern beliau terkait dengan pemanfaatan dana CSR tadi. Lihat, cek, evaluasi secara mendetail, mendalam, mana yang kurang baik diganti dengan program yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan. Itu saja yang ingin dilakukan melalui penggunaan dana CSR tersebut. Mungkin terjadi berbagai macam ragam silang pendapat. Saya pikir itu wajar di alam demokrasi. Semua kita meyakini kita yang benar, tapi saya yakin semangatnya adalah sama-sama kita bersinergi untuk membangun daerah kita. Saya sepakat tanpa ada kondusivitas keamanan, kenyamanan, dan seterusnya, maka sulit membangun Aceh Barat dan juga Aceh. Tidak mungkin Aceh dan Aceh Barat ini dibangun dengan anggaran pemerintah saja. Mana mungkin. Aceh Barat dulu di masa Pak Dadik Kepala Bapeda, otsusnya 2%. Kurang lebih sentuh 25 sampai sentuh 20 miliar setiap tahun. Hari ini 45 miliar, Pak. Lebih dari setengah. Otsus Aceh Barat itu berkurang. Ditambah lagi dengan banyaknya kebutuhan. Ini hanya P3K, Pak. Dengan otsus 2% hanya P3K. Dengan otsus 2% tidak ada kewajiban khusus, tidak ada SD pendidikan, tidak ada SD kesehatan. Sekarang sudah banyak pengaturan, sehingga uang yang bisa kita atur itu sudah semakin terbatas. Oleh karenanya perlu upaya lebih kita, baik menjemput APBN dan juga mengoptimalkan sumber anggaran CSR itu. Dana CSR beliau sepakat ini harus dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat, bukan untuk aparatur pemerintahan. Itu yang menjadi perhatian ke depannya. Bapak Ibu warga Ikaba yang kami hormati, tadi kami mencatat ada ini juga semangatnya sama seperti yang kami cita-citakan. Saya pikir dengan sumber daya manusia yang luar biasa ini, kita harus sudah mulai transformasi sosial, yang mana Ikaba ini tadinya berjalan kepada kegiatan seremonial sosial, pelepasan jamaah haji, peringatan Maulid dan sejenisnya. Kami rasa dengan banyaknya profesor-profesor di sini, maka Ikaba sudah saatnya menjadi lembaga think tank pemerintah Aceh Barat. Oleh karenanya kami sangat berharap, dan untuk pertama
kami sangat ingin bermitra dengan IKABA dalam rangka menyusun RPJMD. Insya Allah nanti Musrembang RPJMD Kabupaten Aceh Barat akan kita laksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 dan kami meminta kehadiran dan partisipasi dari IKABA dengan resolusinya, Pak. Masukan sudah banyak seperti tadi, melahirkan hilirisasi, sepakat kita, presiden sepakat, gubernur sepakat, bupati sepakat, mungkin bisa dibantu dengan pemikiran dan juga jaringan yang ada di IKABA ini, maka hilirisasi itu bisa lebih mudah untuk kita wujudkan. Semangatnya sudah kita tangkap, tapi yang masih menjadi persoalan kita bersama adalah mewujudkan. Apa komoditinya, bagaimana keberlanjutannya, bagaimana strategi penetrasi pasarnya. Mungkin itu yang menjadi persoalan kita bersama ke depan. Kami ingin menggiring ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah, tapi juga persoalan legislatif, persoalan tokoh-tokoh masyarakat Aceh Barat yang memiliki pemikiran dan perhatian untuk kemajuan daerah, dan juga tentu menjadi perhatian juga bagi adik-adik mahasiswa. Kami sudah pernah diundang dalam ulang tahun IPIL Mabar. Kami sampaikan harusnya IPIL Mabar juga bergeser paradigmanya. Hanya melaksanakan peringatan Maulud, tapi IPIL Mabar juga ada bidang-bidang yang mampu melakukan kajian dan memberikan masukan kepada pemerintah. Sarjana ekonomi, sarjana pertanian berhimpun di dalam satu bidang yang sama. BD lagi jangan bidangnya bidang dana usaha, bidang publikasi dan dokumentasi. Itu sudah ketinggalan zaman cara kita bekerja. Harusnya bidang langsung kajian pembangunan ekonomi, bidang kesehatan, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini terasa pemikirannya mampu menjadi pemikir sejak awal. Belum lulus kaji pemikir, apalagi nanti sudah lulus, maka pada saat bekerja di instansi pemerintah kasih tampil, Pak. Anak tahu ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga ke depan paguyuban IKABA ini bisa menjadi mitra berpikirnya pemerintah Aceh Barat. Tanyo tidak lagi 100% pada seremonial keagamaan, sosial, tapi juga masuk dalam isu-isu pembangunan. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Syahrizal Abbas MA. Kepada Prof kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kekuatan untuk hadir bersilaturahim dalam agenda halal bihalal, bersijuk jamaah calon haji sekaligus santunan untuk anak yatim. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua. Kemudian salam-salam mari sama-sama kita sampaikan kehambaan Nabi besar, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang memberi petunjuk, memberi bimbingan, contoh teladan kepada kita semua agar manusia ini hidup lebih baik,
manusia ini hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih Pak, informasi luar biasa mengenai Aceh Barat. Yang kami hormati Pak Ketua IKABA, Pak Haji Aminullah Usman SIAK MM. Terima kasih Pak. Ini tugas ini ceramah. Pertama 30 menit, sekarang 5 menit saja. Kalau terlalu panjang karena ada makanan di depan juga tidak konsentrasi. Ya kan? Jadi lebih bagus 5 menit saja dan setelah itu kita baca doa. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua kami, tokoh-tokoh, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya mohon maaf kalau saya sebut satu persatu, besok baru makan siang Pak Nurdin. Jadi tidak saya sebutkan bukan berarti tidak diberi penghormatan, karena waktu yang sangat terbatas. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktu kita terbatas, maka mungkin ada beberapa pointer, beberapa catatan kecil yang bisa menjadi bahan renungan kita semua. Yang pertama, kegiatan Bangka Truk tarak norma ulun haji nyau kali Syawal Dzulqa'dah tu ini undangan merigi Pak urung kawin tu. Rupanya Pak punya sejarah panjang orang nikah di bulan haji atau satu bulan sebelum bulan haji. Dalam sejarah urun Aceh awal, baik sebelum kemerdekaan, orang melaksanakan ibadah haji itu lama sekali prosesnya. Pakai kapal laut. Kadang-kadang tiba ke Aceh ini dari Selat Malaka, dari India, dari Andaman itu 6 bulan sekali. Terus menuju Saudi. Untuk pulangnya 50-50. Ada yang bisa pulang, ada yang tidak bisa pulang. Yang bisa saja orang tidak sampai ke Saudi sudah meninggal di dalam kapal laut. Ada yang mau pulang tapi tidak bisa pulang, tidak ada kapal. Maka Habib Buga Al-Ashi yang Bapak kenal, wakaf Habib Buga, itu di samping melaksanakan ibadah haji, mereka berdagang. Berapa? Berdagang, belajar dan seterusnya. Jadi kenapa? Sulit sekali transportasi. Dan sulit sekali dipastikan dia akan kembali dengan sempurna, dengan sehat. Meninggal Pak dalam perjalanan ibadah haji. Oleh karena itu dalam tradisi ulun Aceh, 3 lom berangkat ibadah haji, menyona anak berkawin nilai untuk tahu siapa menantunya, untuk tahu bahwa ini nanti akan dia lihat. Dalam tradisi ulun Aceh, bang kejak kedai ibadah haji, nyan harta kagum tunjukkan masing-masing kepada anak. Karena berat sekali Pak untuk kembali. Jadi kan karena lagi original mengkawin musim haji, musim karena ada sejarahnya. Kenapa orang Aceh itu dulu kawin, nikah, pesta sebelum orang tuanya melaksanakan ibadah haji. Karena dia akan tinggalkan ini semua dan belum tentu dia akan kembali ke tanah air. Tapi sekarang perjalanan lewat transportasi udara kemungkinan kembali cukup luar biasa cepat. Tapi ditanya 2 sejarah menetap kawin si anu walaupun dalam siap. Enggak apa-apa. Itu satu. Kemudian dalam ibadah haji ini, tadi kan core kita persaudaraan. Para jamaah calon haji nanti akan melihat betapa kita di wukuf di Arafah, kemudian di Masjidil Haram, itu berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai etnis hadir semua di situ dengan pakaian putih. Ada orang India, ada orang Eropa, orang Amerika, orang Eropa,
diikat oleh satu tali persaudaraan, seiman dan seakidah. Di situ nilai persaudaraan luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu, ketemu dengan orang-orang Afrika, ketemu dengan orang-orang Bosnia, tidak ada bisa bahasa mereka, tapi bisa bergaul, bisa berbicara dengan bahasa tubuh, dan merasa bahwa mereka adalah bahagian dari kita. Saudara terpuji, kita di Makkah, kita di Ka'bah Baitullah, kita sama rukuk di situ, kita sama sujud di situ. Tidak tanya lagi Anda bangsa apa etnis Anda, enggak, apa bahasa Anda, tanya lagi. Tapi semuanya karena kita hadir untuk menjadi duyufur rahman, untuk menjadi tamu Allah, dan mudah-mudahan menjadi hadirin Allah. Itu ukhuwah persaudaraan. Yang terakhir, itu santunan anak yatim. Santunan anak yatim itu bukan sekedar memberi makan, memberi uang amplop, memberi pakaian, bukan, Pak. Esensinya tidak di situ. Itu kulitnya, wujud konkretnya begitu. Tapi esensinya adalah kita menyantuni anak yatim karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita dan berjanji kepada kita, kalau engkau santuni anak yatim itu, engkau akan berada bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Seperti itu. Dan kita di situ menjadi bahagian dari anak yatim. Kita tahu betapa pedihnya seorang yatim. Kita tahu betapa pedihnya seorang piatu. Kita tahu. Hari ini kita santuni mereka karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi catatan amal ibadah kepada kita semua. Jadi esensi halal bihalal dengan 3 ikatan tadi, ikatan silaturahim, ikatan kursi jamaah calon haji, ikatan persaudaraan, ini sebetulnya esensi muakhah dalam Islam. Saya pikir itu cukup. Ya, kita baca doa. Jadi nggak usah terlalu panjang, 3 saja itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, bapak-bapak calon jamaah calon haji ini akan mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu catatan akhir yang kadang-kadang lupa. Di dalam prosesi ibadah haji itu sering kita apa yang kita kerjakan di tanah air sering muncul di sana. Maka kalau kebiasaan kita sering suaranya besar-besar di kampung, di sana besar-besar juga suaranya. Di sini sering cubit orang, di sana rupanya cubit juga orang lain. Jadi maka Tuhan mengingatkan wala rafas, wala fusuk, wala fitnah. Jangan kamu bicara yang tidak bermanfaat kepada haji. Jangan kamu bergaduh, kalau bahasa Melayu, Pak Nurdin. Jangan kamu mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat dalam ibadah haji. Karena itu akan mempengaruhi kebiasaanmu di dalam menjalankan ibadah haji. Saya pikir itu saja 3 catatan kecil. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini kita terus lakukan dalam rangka memperkuat ukhuwah, dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan di Aceh Barat ini. Kalau dengar cerita Pak Kepala Bapeda, kan berat. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Haji menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua dalam menjaga silaturahmi dan keikhlasan hati.
Sekali lagi kami beritahukan kepada pemilik mobil HR rangkaian acara berjalan dengan baik, bisa dari pembacaan Al-Quran, dari panitia, kemudian ke situ jemaah haji santunan anak yatim, kemudian sambutan dari Ketua Ikaba, sambutan dari mewakili Bupati Aceh Barat oleh Bapak Ketua Kerja, dan juga selamat dan doa oleh Profesor Tadi Dalahar. Acaranya sangat sukses dan dihadiri oleh ribuan warga Aceh Barat yang ada di Kota Banda Aceh. Kami selaku ketua dan selaku ketua panitia menyampaikan terima kasih banyak terutama sekali kepada sponsor, para pendukung acara ini. Tanpa dukungan dari saudara-saudara sekalian, acara ini tak akan mungkin kami laksanakan sebesar ini dan semegah ini dan semulia ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan dan tokoh Ikaba, para orang-orang yang patut kita hormati. Ada Bupati Aceh Barat, kemudian yang diwakili, kemudian ada Pak Rektor, Profesor Marwan, dan juga banyak lagi yang lain ya, dari DPR, dari pejabat daerah, dari pejabat Aceh Barat, mahasiswa, ketua pemabar, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa hadir. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga acara ini berlangsung di masa yang akan datang demi kebersamaan, demi kebersatuan, demi silaturahmi Aceh Barat yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang. Ikaba.